Tadi disampaikan Pak Rusli, BLT jelang Pilpres ini diduga merupakan bagian dari kampanye saja begitu. Meskipun kita sudah mendengar juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ini bukan bagian dari kontestasi politik. Namun pendapat dari KSP seperti apa? Kalau menurut kami enggak ya. Jadi kan bukan kali ini aja pemerintah itu meluncurkan BLT ya. Bahkan kalau kita mau tarik ke belakang kan program perlindungan sosial juga bukan cuma ini kan. Ada PKH, ada bantuan pangan non tunai atau kartu sembako, ada kartu Indonesia Pintar, ada penerima bantuan iuran dalam arti pembayaran iuran BPJS oleh pemerintah itu jalan terus sudah dari kapan tahu itu kan. Nah yang tadi disoroti itu kan BLT yang sebelumnya disebut BLT El Nino. Nah jadi itu pasti ada urgensinya gitu. Nah di luar yang program-program perlindungan sosial yang sifatnya rutin, itu pasti ada hal-hal yang sifatnya insidental. Kita ingat waktu COVID ya, waktu COVID. Itu kan juga ada program-program perlindungan sosial yang sifatnya insidental ya. Ada beras PPKM, ingat. Ada BLT untuk pedagang kaki lima. Ada BPUM, bantuan produktif usaha mikro. Kemudian ada subsidi upah dan sebagainya. Jadi bukan kali ini aja. Nah sekarang yang BLT yang tadi disoroti yang katakannya 600.000 tahun 2023 dan kemudian akan dilanjutkan di 2024. Urgensinya apa? Ya dari namanya aja lah. Selama ini kan populer disebut sebagai BLT El Nino. Dan kita tahu kan sebelumnya udah sering dibahas ya bahwa El Nino menyebabkan kenaikan harga pangan, juga ada konflik Rusia, Ukraina yang kemudian seringlah kita bahas itu. Intinya harga pangan naik, tak terkecuali di Indonesia. Sampai sekarang harga beras itu masih tinggi loh. Pemerintah sebenarnya kan menyadari bahwa HET beras mestinya rata-rata untuk beras medium kan 11.400. Sekarang kita amati di lapangan udah hampir 15.000. Nah memang di satu sisi pemerintah berusaha untuk mengendalikan harga itu tapi kan tidak selalu bisa. Nah ketika harga-harga pangan itu relatif tidak mudah dikendalikan, kemudian pemerintah berpikir bagaimana caranya kemudian kita juga selesaikan di sisi hilir. Dalam arti pemerintah memperhatikan kelompok-kelompok menengah ke bawah. Ini yang kemudian salah satu caranya adalah dengan BLT yang kita tadinya sebut BLT El Nino. Urgensinya ya karena ada El Nino dengan segala implikasinya. Jadi saya kira kalau dari sisi pemerintah sih enggak lah ya. Jadi enggak gitu. Tapi kalau oleh teman-teman Pak Rusli dan teman-teman yang lain mungkin diinterpretasikan seperti itu, kita kan nggak bisa mengatur teman-teman gitu kan supaya tidak menginterpretasikan seperti itu. Tapi kalau dari sisi pemerintah sih justifikasinya jelas ya. Kalau yang tadi BLT itu ya dampak El Nino dan sebagainya gitu. Nanti kalau kita bicara yang 2024 pasti ada justifikasinya gitu. Baik Pak Edi, tapi tadi disampaikan juga oleh Pak Rusli tingkat konsumsi masyarakat masih di atas level 5% dan dinilai oleh para ekonom ini terlalu dini untuk memberikan di bulan Januari. Menurut Anda seperti apa? Itu kan indikator makro ya. Ya sama dengan pertumbuhan ekonomi. Apa kemudian pertumbuhan ekonomi kita baik ya 5% dibandingkan negara lain kita relatif baik, apa terus kemudian tidak perlu perlindungan sosial? Itu kan angka makro. Ya, pertumbuhan konsumsi juga angka makro. Apakah kemudian semua tidak terdampak? Ya enggak lah, kan ada analisa-analisa yang lain ya. Bahwa kemudian misalkan ada yang disebut sebagai K-shape recovery gitu ya. Recovery itu katanya setelah COVID itu bentuknya seperti huruf K. Jadi ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Jadi dampak sesuatu itu tidak selalu seragam, termasuk juga konsumsi ya. Secara umum bagus gitu ya, tetapi bukan berarti kemudian tidak ada masalah sama sekali. Dan yang kita harus pikirkan adalah bagaimana kelompok menengah ke bawah. Oleh karena itu bantuan-bantuan ini semuanya kan terfokus ya kepada kelompok menengah ke bawah. Jadi saya kira bukan alasan kalau kemudian konsumsi pertumbuhannya masih bagus 5%, kemudian tidak diperlukan. Saya kira tidak seperti itu, karena itu kan indikator makro dan kita nanti kalau kita nggak perhatikan malah dikritik lagi gitu bahwa meskipun konsumsi atau pertumbuhan ekonomi masih bagus, tapi yang kelompok menengah ke bawah ini sebenarnya tidak menikmati dan sebagainya. Jadi saya kira ini justru merespon apa yang kemudian selama ini menjadi perhatian banyak pihak bahwa meskipun secara makro indikator-indikator kita bagus gitu kan, indikator-indikator makro kita kan bagus, tetapi masih ada kelompok masyarakat yang terkena dampak scaring effect istilahnya kan, ya itu yang kita perhatikan gitu. Jadi saya kira angka makro oke gitu ya, tetapi kita melihat lebih detail bahwa ada kelompok yang memang terdampak dan kita perlu bantu. Jadi kalau Pak Rusli ini menyoroti pengawasannya nanti, apalagi juga banyak menteri
yang adalah ketua umum partai. Dan juga tadi ya Pak Rusli sampaikan, apakah mungkin jika laporan ini langsung disampaikan ke media sosial agar bisa dikawal oleh masyarakat? Silakan Pak Edi. Ya, saya kira yang disampaikan Pak Rusli bahwa kita perlu memperhatikan ketepatan sasaran, itu setuju ya, itu setuju banget tuh. Dan kita memang mengarah ke sana. Dan penyaluran BLT, bansos, dan program-program perlinsos lain itu kan selalu transparan dalam arti basis datanya itu jelas. Jadi misalkan PKH, BNPT tadi ya, BPNT, bantuan pangan non tunai, ya, jadi atau kartu sembako itu kan dasarnya jelas DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di Kemensos. Ada beberapa bantuan yang tidak memakai data tersebut, seperti bantuan pangan dari Badan Pangan melalui Bulog itu pakai tahun 2024 akan pakai data P3KE, itu data kemiskinan ekstrim ya. Tapi datanya jelas, tapi kita nggak pernah bilang kok bahwa data itu sempurna gitu ya. Jadi selalu ada yang disebut sebagai inclusion dan exclusion error. Kalau inclusion error itu berarti harusnya nggak layak dapat tapi dapat gitu. Kalau exclusion error itu harusnya dapat, layak dapat tapi nggak dapat. Kita menyadari sepenuhnya. Nah oleh karena itu dibuka segala macam saluran ya. Tadi disebut oleh Pak Rusli ada BPK, BPKB, aparat penegak hukum lah intinya. Kemudian auditor, inspektorat dan sebagainya itu kan yang sifatnya rutin ya. Nah kalau terkait dengan sekitar pemilu ada Bawaslu dan juga ada laporan masyarakat. Misalkan terkait exclusion error ya. Di Kemensos itu kan ada mekanisme kalau ada yang kira-kira dianggap pantas atau layak menerima tapi tidak layak menerima bisa diusulkan gitu dan sebaliknya gitu ya. Jadi saya kira mekanisme ini ada dan juga medsos saya setuju dengan Pak Rusli. Sekarang kan kayaknya nggak bisa deh, nggak ada lah yang salah satu yang bisa diumpetin kayaknya gitu ya. Semuanya bisa terekspos ya. Saya kira setuju masyarakat itu mengawasi. Termasuk dari kantor staf presiden lah, kita kan sering menerima pengaduan-pengaduan, termasuk pengaduan-pengaduan seperti itu. Dan kita selalu tindak lanjuti gitu. Jadi saya kira ini dari sisi semangat setuju saya kira dengan yang disampaikan Pak Rusli bahwa kita perlu memperhatikan ketepatan sasaran dan bukan hanya untuk yang BLT sekarang. Saya kira untuk ke semua program perlindungan sosial seperti itu ya. Jadi saya setuju dan pengawasan tidak hanya pengawasan-pengawasan yang sifatnya rutin, ada yang insidental, tidak hanya yang melalui lembaga-lembaga formal, juga melibatkan masyarakat melalui media sosial. Saya kira setuju dan kita berusaha untuk melakukan atau melaksanakan itu.